Saya ingin belajar tentang tembakau, Pak. Belajar apanya, budidayanya, atau proses pengolahan jadi rokoknya? Belajar budidayanya saja, terutama bagaimana supaya mendapatkan kuantitas yang banyak dengan kualitas yang terbaik. Tanam di dataran tinggi maupun di dataran rendah, terutama varietas lokal yang biasa dinamakan Mloko Jowo. Ada beberapa varietas yang biasa ditanam di Pulau Jawa, seperti tembakau Virginia, dengan ciri-ciri daun besar, tipis, dan memiliki kandungan gula yang tinggi. Oleh karena itu rasanya yang manis dan aroma yang ringan. Varietas berikutnya adalah Kemloko Jowo yang biasa ditanam petani di Temanggung, yang berdaun lebar, tebal dengan aroma yang kuat. Ada satu lagi, yaitu varietas tembakau Jember. Dikenal dengan kualitas yang baik, dengan aroma yang khas, yang biasa untuk diekspor sebagai tembakau cerutu, dan banyak lagi varietas-varietas yang lain. Tembakau memiliki akar tunggang dengan panjang, 50 hingga 70 cm, tegak lurus ke pusat bumi, dan memiliki akar serabut yang tumbuh menyamping, memiliki bulu-bulu akar. Pengalaman saya menanam tembakau, banyak sekali kendala yang saya hadapi saat tanaman masih berumur muda, seperti tiba-tiba daun menguning, terus layu dan mati. Itu kenapa ya, Mas? Ya, Awal-awalnya nih teman-teman, ya. awal-awalnya ini kalau menurut saya ini awal-awal dari kegagalan panen. Ini pertama kali ini menguning. Menguning Nah, seperti menguning ini, ya. awalnya. Ya. Nah, ini nanti ke atas kuning semua, Ya, jadi mengering dan menjadi dendeng. Nah, itu Oh. awal tembakau itu seperti itu apabila akan gagal panen. Nah, Jadi akan gagal panen itu di Nah, tanaman diawali- yang masih muda, ditanami, sudah kuning. Iya, sudah Ya, kuning. Ini diawali ya. dengan daun seperti ini. Ya, dibanding Itu kenapa dan bagaimana mengatasinya? Itu disebabkan oleh akar tidak menjerat nitrogen yang cukup, sehingga kepadatan klorofil kurang tercapai, maka daun menguning atau air tidak terjerat dengan volume yang cukup, sehingga fotosintesis tidak normal, sehingga glukosa sebagai untuk pertumbuhan tanaman dari hasil fotosintesis tidak mencukupi untuk pertumbuhan, sehingga tanaman menjadi kerdil, bahkan mati. Bagaimana caranya supaya saya tidak mengalami seperti itu lagi ya, Mas? Pergunakan puca madu sebelum tanam, atau kalau sudah terlanjur tanam, pergunakan di umur sedini mungkin. Karena puca madu adalah pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif mikroba bervitalitas tinggi, sehingga sangat berkualitas. Ini akan menjawab pertanyaan kamu tadi. Setelah bahan aktif puca madu jatuh di tanah, akan segera berkembang biak dengan pecah sel di sekitar ruang perakaran, dan selanjutnya akan membentuk biofilm yang akan menjadi perekat bagi terjadinya granulasi partikel tanah menjadi lebih besar, maka tanah tersebut akan menjadi lebih gembur. Dengan tanah yang gembur, akan terbentuk pori-pori tanah untuk menyimpan oksigen dan juga menambah daya simpan air, serta akar akan tumbuh dengan subur ke segala arah untuk mendapatkan air dan nutrisi di ruangan yang lebih luas. Nitrifikasi adalah proses dari pupuk nitrogen yang telah kamu aplikasikan. Tidak dapat langsung diserap oleh tanaman. Harus dirubah menjadi nitrit. Selanjutnya dari nitrit dirubah menjadi nitrat. Setelah jadi nitrat, baru bisa diserap oleh tanaman. Di mana proses nitrifikasi akan selalu membutuhkan oksigen, sehingga dengan tanah yang gembur di ruang perakaran, maka tanaman akan mendapatkan nitrogen yang cukup. Jadi ada kemungkinan tembakau tadi menguning, disebabkan oleh kurang tersedianya oksigen di tanah, karena tanah yang bantat, bukan karena serangan penyakit, tetapi karena cekaman lingkungan. Ini bisa dibuktikan dengan tembakau setelah aplikasi puca madu menjadi sehat dan tumbuh subur kembali. Ini kocor. yang dikocor. Ya. Nah, yang dikocor ini. Padahal ini satu kali tanaman loh, satu hari. Ya. Nah, ini perbandingan yang Perbandingannya yang dikocor. dikocor. Nah, ini kocor Ya. ini pertumbuhnya. Ini Ya. 8 hari dari 8 hari yang lalu saya 8 mengocor. hari yang lalu dikocor. Nah, Ya. ini perkembangannya seperti Ye. ini. Tidak ada daun kuningnya. Tidak ada daun kuning. Tidak ada daun kuningnya. Ini sama sekali. daun bawahnya juga masih hijau dan ya. lebar. Ya, Kemarin sebelum saya kocor, ini sama
sama juga. Oh, sama menguning gitu, juga. menguning Nggih, juga. nggih. Dan alhamdulillah ini tanahnya juga gembur ini. Oh, ya. tanahnya gembur. Tanahnya gembur ini. Ya. Nah, Ya, nah, sudah gembur ini ya. sangat bagus untuk Nggih. perkembangan akar ini. Ya, tanahnya gembur, kemudian daunnya tidak menguning lagi. Tidak menguning, hijau, tebal, Hijau, tebal, dan nggih, lebar. dan lebar. Nah, nggih. ini juga untuk pupusnya Ya, ini ya, sangat ya. mudah loh Ya, teman-teman ya, nih. ya. Coba lihat. Nah, Ya, ini ini. sangat mudah untuk pupusnya. Nah, Ya. ini bakat daun akan lebar ini. Ya, jadi kelihatan daunnya Ya. akan lebar gitu ya. Nggih, ini kayak gini ini penuturan Pak Miswadi di lereng Gunung Sindoro di lahan perhutani. Nggih. Dari tayangan tadi, dapat menjelaskan bahwa penyebabnya bukan karena penyakit layu fusarium atau busuk akar, akan tetapi karena nitrogen yang tidak tersedia, sehingga solusinya bukan dengan disemprot pestisida kimia, tapi dengan aplikasi puca madu. Sehingga biaya usaha tani akan lebih rendah, karena sudah mengurangi pembelian obat-obat kimia, serta dampak residu pestisida kimia bisa dihindari. Di samping itu, puca madu juga dilengkapi jamur mikoriza. Spora jamur mikoriza dari puca madu akan segera tumbuh dengan membangun miseliumnya, di mana miselium tersebut akan mendekati akar-akar tanaman terdekat untuk mengambil glokusa yang dihasilkan dari fotosintesis tanaman tersebut. Mikoriza dengan miseliumnya akan membayar dengan air dan nutrisi yang didapatkan dari tempat yang jauh dari jangkauan akar-akar tanaman tersebut. Seperti yang kamu lihat di tayangan ini, di mana air dan nutrisi akan didapatkan oleh akar dengan bantuan miselium mikoriza, sehingga tembakau yang selalu ditanam di musim kemarau akan tetap mendapatkan air untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Masih di lokasi yang sama. Ini juga perbandingan. Ini yang lokasi ini juga tidak dikocor dengan pucak madu. Sama juga bekas tanaman cabai. Ini bekas tanaman cabainya masih ada. Tapi ini sangat kontras ini kalau dibandingkan dengan yang dikocor dengan pucak madu. Ini seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya, kita diskusikan minggu depan aja ya. Mohon maaf karena saya ada acara lain yang tidak bisa ditunda. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga tanaman tembakau yang sudah di puca madu dan bioratu. Pak Hartoyo. Nah, ini Pak Hartoyo gimana nih Pak Hartoyo? Menurut jenengan kemarin ini apa perkembangan puca madunya dan bioratunya? Oh, perbandingan sama yang biasa sama pemakaian pucak madu berikut apa tadi? Bioratu. Perbedaannya sangat jauh. Yang pakai pucak madu bioratu itu pertumbuhannya bagus, cepat. Ya. Pertumbuhan cepat, terus penggunaan pupuk ya agak-agak ngirit lah, lebih sedikit pupuk lebih kimia. sedikit. Ya. Sedangkan fungsinya apa tadi pucak madu sama Bioratu. bioratu itu kan menguraikan, menyediakan makanan yang siap saji. Ya. Jadinya ya cepat, pertumbuhannya cepat ya gitu aja. Nah.